Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai dengan 12. Ketiga orang itu pun menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Bangkitlah amarah Elihu bin Barakeel, orang Bus, dari kaum Ram. Amarahnya itu bangkit terhadap Ayub yang menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Amarahnya juga bangkit terhadap ketiga sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia, tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, bangkitlah amarahnya. Lalu Elihu bin Barakeel, orang Bus itu berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan hanya orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan hanya orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu. Aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku. Tetapi sesungguhnya, tiada seorang pun yang membuktikan Ayub bersalah. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya." Sahabat Alkitab, usia seseorang seringkali menjadi patokan atas kepercayaan orang lain kepadanya. Semakin tua usia seseorang, maka ia akan dipandang lebih bijaksana serta berpengalaman dari yang berusia lebih muda. Pada hari ini kita melihat bahwa hikmat dan kebijaksanaan seringkali tidak selalu berpadanan dengan usia seseorang, melainkan berlandaskan pada kesediaan seseorang untuk berproses serta mengandalkan Allah dalam hidupnya. Bacaan kita kali ini menampilkan tokoh baru di tengah-tengah dialog yang terjadi antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Namanya adalah Elihu, seseorang yang nampaknya lebih muda dari Ayub serta sahabat-sahabatnya. Akhirnya Elihu harus bicara dan tampil di tengah-tengah perdebatan keras yang terjadi. Kemunculannya dilatar belakangi keresahan atas Ayub yang selalu merasa benar dan ketiga sahabat Ayub yang menyerah untuk meyakinkan Ayub. Posisi Elihu secara garis besar sama dengan sahabat-sahabat Ayub, yakni ia yakin bahwa Ayub tidak benar atau tidak adil di depan Allah. Penderitaan yang Ayub sedang alami adalah peringatan agar ia meninggalkan kesombongannya. Elihu tampil dan mengemukakan pendapatnya dengan runtun serta tata bahasa yang formal sebagaimana lazimnya dalam pengajaran dan diskusi. Ia memang hendak membangun sebuah diskursus yang tajam, motivasi dan keberanian serupa dengan sahabat-sahabat Ayub, yakni sebuah kejujuran hati dan keresahan melihat perilaku Ayub yang melenceng. Dasar Elihu untuk memulai diskusi tersebut adalah kesetaraan antara dirinya dengan Ayub, karena bagaimanapun Tuhan sama-sama membentuk mereka dari tanah liat. Elihu telah mendengar dengan seksama ucapan-ucapan Ayub dan menggunakannya sebagai tuduhan. Berulang kali Ayub menyatakan dirinya tidak bersalah, bersih, dan suci, serta menempatkan Allah sebagai pihak yang selalu mengawasinya, serta seolah-olah memusuhinya. Elihu tidak dapat menerima argumentasi tersebut. Menurut Elihu,
Allah tidak dapat dilukiskan sebagai sosok yang memusuhi orang lain atau mencari cara untuk menyusahkannya. Allah jauh di atas makhluknya dan tidak boleh dipersalahkan. Secara filosofis dan teologi, pendapat Elihu ini bisa diterima, tetapi ia mengesampingkan fakta bahwa ungkapan-ungkapan Ayub merupakan bagian dari caranya bertahan akibat terpukul oleh penderitaan yang hampir tidak tertahankan lagi. Pada akhirnya, Elihu hanya mengulangi pola yang sama yang telah dipakai oleh sahabat-sahabat Ayub. Keberanian dan kesempatan untuk berbicara memang tidak tergantung pada usia seseorang. Meskipun demikian, seseorang tetap harus mengolah kata-katanya dengan baik, serta menyampaikannya dalam hikmat serta kerendahan hati. Tanpa keduanya, ucapan-ucapan kita dapat menuju pada penghakiman sepihak dan kata yang menyakitkan serta menusuk hati seperti yang terjadi pada Elihu. Maka, mintalah hikmatnya agar Tuhan menuntun kita dalam berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh hikmat, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami tentang pentingnya berkata-kata dengan bijaksana dan rendah hati. Tolonglah kami agar tidak mengandalkan kekuatan atau kepandaian kami sendiri, tetapi senantiasa bersandar pada tuntunan-Mu dalam setiap ucapan dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.